104.7 Trijaya FM Surabaya. Selamat sore, menemani sore hari Anda pendengar Trijaya. Ketemu lagi nih sama saya Reza Akbar, di mana hari ini spesial sekali karena selain cuaca kota Surabaya yang mendung-mendung sedap, jadi nggak terlalu panas ya, anginnya juga sejuk. Saya juga sekarang sudah ditemani sama dua perempuan cantik. Aduh, jarang-jarang ini saya ditemani sama perempuan-perempuan cantik ini. Ini teman-teman dari Marketing Eksekutif Pegadaian Area Surabaya 2. Kita ketemuan sama, saya manggilnya Mbak, Kakak, atau apa nih enaknya nih? Mbak aja lah. Cici. Baik, selamat sore Mbak Aulia Damayanti dan juga Mbak Astri Nurvita. Hai. Ya. Yo, Selamat sore, Mas Reza. Baik, jadi pendengar Trijaya ini saya kemarin sempat tergiur ya, karena teman-teman dari Pegadaian Area Surabaya 2 ini katanya kemarin habis ngadain webinar yang antusiasmenya gede sekali. Boleh tahu nggak sih kemarin itu ada webinar apa sih, Mbak? Betul. Siapa dulu nih? Aku dulu aja deh. Oke. Boleh. Baik. Jadi kemarin tanggal 21 kita tuh mengadakan webinar Inspirasi Emas, di mana webinar itu adalah webinar berseri dari beberapa area, Mas Reza. Jadi dari area Aceh sampai dengan Jayapura. Di PT Pegadaian itu ada 61 area. Dan kita adalah area yang paling terakhir, area yang pamungkas ya. Pamungkas. Tapi bukan nyanyi ya kan? Bukan. I want you to the bone ya. Terus jadi yang terakhir itu dari rangkaian webinar kita, yaitu area Surabaya 2, begitu Mas Reza. Di mana kita di situ menginformasikan atau memberikan apa ya, motivasi untuk bisa melakukan adaptasi bisnis di era pandemi, karena seperti kita tahu perekonomian di era pandemi ini kan lagi gak baik ya Mas Reza ya. Jadi kita memberikan bagaimana sih kita untuk bisa beradaptasi dengan keadaan di saat pandemi, juga investasi apa sih yang cocok untuk kita-kita yang terdampak pandemi. Karena kita tahu di era pandemi ini kita lagi susah, mau makan aja kalau buat masyarakat itu juga susah, apalagi investasi. Tapi kami dari PT Pegadaian ini memberikan solusi bagaimana sih investasi hanya dengan uang kecil aja kita sudah bisa menabung. Nantinya kalau misalkan pandemi ini berakhir, itu akan sangat bermanfaat bagi kita semua. Nah, di webinar kita itu tanggal 21 yang kemarin, kita juga memberikan promo-promo yang menarik ya kemarin itu. Jadi banyak sekali promo apabila melakukan transaksi di saat webinar kita berlangsung, bahkan H-7 atau seminggu, pada saat seminggu setelah webinar ini berlangsung pun promo itu masih berjalan. Seperti itu. Oke, baik. Tadi ngomongin masalah investasi Mbak Astri ya, itu kan memang sekarang sepertinya di mana-mana, di YouTube, di sosmed itu kayaknya memang lagi rame-ramenya masalah investasi gitu ya. Apapun instrumen investasinya ya, entah itu saham, properti, emas segala macam. Nah, berarti kalau dari Pegadaian sendiri concernnya lebih ke emas ya? Baik, ini saya atau saya ya? Terserah. Iya, bebas. Saya mah ikut aja. Ya. Jadi karena memang kita dari awal kita berdiri bisnisnya di bisnis gadai ya. Dan masyarakat kenalnya itu kalau gadai, kalau Pegadaian itu kenalnya ya emas gitu kan. Oke. Nah, gitu. Jadi memang sebenarnya sih bukan hanya emas aja sih, Mas, kalau kita concernnya. Tapi memang untuk yang akhir-akhir ini yang lagi hits ya. Yang lagi hit itu tabungan emas, cicilan emas, seperti itu. Karena dari kami ini dengan hanya 10.000 saja, itu kita bisa melakukan investasi emas dengan atau melalui tabungan emas. Jadi ulangi Mbak, berapa berarti? 10.000. 10.000. Nah, iya, Mas Reza pasti kaget kan? Administrasinya 30.000 setahun. Iya, jadi dengan 10.000 saja kita dapat 0,01 gram Mas Reza di tabungan emas kita. Luar biasa. 0,01. Betul, 0,01. Kita sudah dapat emas di tabungan emas kita. Itu adalah salah satu solusi di mana kita bisa melakukan investasi
di kala pandemi seperti ini. Jadi anggapan orang itu investasi emas itu butuh uang banyak kayak gitu kan. Tapi betul. melalui Pegadaian hanya dengan 10.000 saja kita sudah dapat emas. Nah, itu yang apa ya? Jadi masyarakat ini kalau Pegadaian ya mikirnya ya emas. Emas adalah Pegadaian ya emas. Seperti itu sih kalau dari beberapa orang begitu. Iya, Mbak, ini kita flashback mundur ke webinar yang kemarin ya. Itu kemarin bisa rame gitu, boleh tahu nggak sih Mbak, narasumbernya yang diundang kemarin siapa aja sih? Oke. Ya untuk narasumber yang kemarin itu kami mengundang Bapak Muhammad Ali, salah satu ini ya, pemilik asap-asap di Sidoarjo. Oke. Ya. Jadi beliau juga wakil ketua bidang UMKM Kadin Sidoarjo. Juga siapa Mbak Ulia kemarin? Kemudian juga ada dari Vice President PT Pegadaian Persero Area Surabaya 2, pimpinan kami Bapak Ramlan, karena beliau yang sudah pakarnya emas ya kan, sudah Kang Mas ya, Kang Mas. paham gitu loh, bagaimana sih kita untuk investasi emas itu seperti apa gitu. Oh, jadi tadi yang pertama itu Pak Ali ya selaku berarti dari pihak UMKM berarti ya, Mbak ya? Iya, betul. Jadi beliau wakil ketua bidang UMKM di Kadin Sidoarjo. Juga beliau owner dari salah satu restoran itu Asap-Asap, M2M Group, juga GoFish, Kaki 5 itu beliau ownernya. Kaki 5. Kemudian juga ada Pak Ramlan Purnomo Sidi, beliau Vice President Area Surabaya 2, di mana beliau memberikan materi mengenai bagaimana berinvestasi di kala pandemi, seperti itu Mas Reza. Oke, berarti secara tidak langsung target market yang dibidik adalah teman-teman dari UMKM ya Pak ya? Betul, jadi para pelaku usaha, karena kan memang di sini judulnya itu adaptasi bisnis gitu kan ya kan. Jadi untuk supaya masyarakat bangkit lagi dan mungkin bisa melihat dari bagaimana Pak Ali ini menghadapi tantangan-tantangan di saat pandemi, jatuh bangunnya seperti apa, itu mungkin bisa memberikan ke masyarakat itu, oh ternyata harus tetap bangkit walaupun mungkin terjadi penurunan atau mungkin ada yang sampai harus tutup usahanya. Nah, itu harus pikir lagi nih usaha apa lagi nih yang kita bisa buat supaya bisa tetap menghasilkan untuk kehidupan sehari-hari. Nah, itu jadi kebetulan Pak Ali bisa memberikan semangat ini tadi. Nah, Mbak, misalnya kalau kemarin nih untuk pendengar Trijaya yang mungkin kemarin belum sempat join ke webinarnya, belum dikasih semacam konklusi gitu kira-kira kemarin itu intinya tuh ini loh dari Pak Ali sebagai pelaku usaha, pelaku bisnis itu kayak gimana sih Mbak? Apa? Oh, jangan rebutan. Jangan rebutan. Ingin gitu. Semangat. Jadi kemarin apa sih yang kita dapat dari yang sudah disampaikan sama Pak Ali? Jadi Pak Ali kemarin memberikan cerita ya, sedikit cerita bahwa pada saat pandemi, pada saat bisnis semua bisnis kuliner, khususnya bisnis kuliner ya beliau ya, ini pada tiarap, pada tutup, pada tidur, dia nggak mau tidur, dia malah bangun. Seperti itu. Dia malah mempunyai target untuk membangun usahanya atau membuka usahanya dalam 1 bulan itu dia targetkan 2 seperti itu. Karena dia merasa membaca peluang di kala pandemi, di mana orang-orang tidur, beliau bangun. Jadi masyarakat atau customer ini yang pada nyari yang tidur, jadi malah cari yang bangun. Kan? Ya, jadi mereka yang membutuhkan yang memang benar-benar masih berdiri di kala pandemi seperti itu. Jadi janganlah putus asa. Jadi seperti itu. Janganlah putus asa di kala pandemi ini. Buatlah inovasi untuk bisa beradaptasi
dengan pandemi yang sekarang ini terjadi. Seperti itu. Itu sih yang bisa salah satu yang bisa kita petik dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Muhammad Ali. Seperti itu, Mas Reza. Jadi kuncinya adalah inovasi berarti ya? Betul, inovasi yang membuat kita bisa beradaptasi, seperti itu. Nah, padahal beliau juga sudah usianya mungkin sudah nggak muda lagi, gitu, tapi beliau memasarkannya itu dengan berbagai macam aplikasi yang memang sekarang lagi seperti TikTok, di YouTube, iya TikTok, di YouTube. Itu untuk para pegawainya memang kalau memang mempunyai kemampuan untuk bisa menggunakan aplikasi itu, mereka disuruh untuk menggunakan untuk media promosi seperti itu di kala pandemi itu. Oh, jadi sudah benar-benar all out ya Mbak untuk masalah promosi ya berarti ya? Iya, betul. Dalam macam sosmed berarti ya? Iya, betul. Mungkin sama juga ya, karena kan kita juga pun memberikan promosi juga untuk supaya masyarakat merasakan, oh ternyata memang nggak semahal itu kok, oh ternyata mudah kok, kayak gitu. Mungkin memang promosi penting banget gitu. Tadi saya menangkap ketika dibilang bahwa Pak Ali ini menggunakan berbagai macam aplikasi ya Mbak, seperti TikTok, Instagram segala macam. Nah, saya jadi tertarik ke aplikasinya Pegadaian sekarang. Ya. Itu boleh diceritakan nggak sih Mbak, aplikasi Pegadaian itu apa dan di sana ada apa aja? Untuk aplikasi Pegadaian itu ada aplikasinya namanya Pegadaian Digital Service. Nah, itu bisa langsung di-download di Play Store. Pegadaian Digital Service itu adalah salah satu wadah yang tempat untuk kita yang mobile dan mungkin sudah memiliki smartphone yang canggih-canggih lah ya, itu untuk bisa dekat dengan Pegadaian. Contohnya misal gini, yang sudah punya tabungan emas, nah itu bisa sewaktu-waktu ketika membutuhkan biaya gitu ya. Ini Pegadaian lah udah tutup nih, udah sore gitu, udah mau maghrib seperti itu. Nah itu bisa dengan Gadai tabungan emas. Itu langsung bisa masuk ke rekening masing-masing. Di hari itu juga ya Mbak? Hari itu juga. Nggak nunggu lama, bentar banget. Tinggal usap langsung masuk ke Pegadaian, langsung masuk ke rekening kita masing-masing. Tetapi memang harus disinkronkan dulu antara Pegadaian Digital Service dengan bank yang kita miliki. Dan itu pun harus dengan nasabahnya sendiri. Jadi kita sendiri yang punya akun harus datang ke Pegadaian supaya aman, ya kan. Nah, kemudian di situ juga bisa untuk misalkan nih kepingin cicil logam mulia gitu lewat Pegadaian Digital Service gitu. Karena di situ kan banyak, ada yang Antam, ada OBS, ada Lotus Archie. Itu di situ bisa mau milih. Nah, kemudian coba-coba nih, misal aku kepingin yang 1 gram, saya coba masukkan untuk DP-nya 15% gitu kan. Nah, nanti aku bayarnya berapa, per bulannya aku berapa, itu bisa dilihat di situ juga. Jadi kayak semacam simulasi. Jadi, berarti aku kalau ada uang segini, saya bisa nyicil yang sekian nih, seperti itu. Jadi tidak memberatkan kita sendiri gitu kan pada akhirnya. Nah, kemudian ada lagi ketika kita ada di tempat yang mungkin sekiranya kita nggak tahu nih ada Pegadaian di mana ya ketika memang benar-benar butuh gitu. Itu ada di situ ada lokasi-lokasi yang bisa dimasukkan. Ternyata Pegadaian ada di dekat sini, misal di Jogja nih kita ada di jalan Malioboro, misalnya di situ nggak ada Pegadaian. Waduh, di daerah mana ya, itu bisa lihat di situ. Seperti kayak gitu, Mas Reza. Terus kemudian bayar listrik, bayar air, mau beli pulsa, itu ada di situ semua. Mau lengkap berarti ya sebetulnya ya? Lengkap. Daftar arus haji pun juga ada di situ. Baik. Kita akan kupas lebih lanjut lagi untuk mengenai aplikasi dari Pegadaian ini. Dan saya juga mau mengajak para pendengar Trijaya ya, kalau ingin bergabung, ingin bertanya-tanya lebih lengkap lagi mengenai cicil emas dan segala macamnya, langsung aja bisa WhatsApp ke 0811
3351407. Sekali lagi ke 0811 3351407. Karena setelah ini kita akan balik lagi untuk menanyakan lebih detail mengenai aplikasi dari Pegadaian dan hal-hal yang lain-lainnya. Oke? Tetap di situ ya Mbak, jangan kemana-mana ya Mbak ya. Jangan Oke. pergi-pergi ya. Oke, siap. setelah yang satu ini. Yuk. 104.7 3JFM masih di Trijaya Sore bersama dengan saya Reza Akbar dan masih langsung dari lantai 12 di MNC Building, dan saya masih bersama dengan dua kakak saya yang cantik-cantik ini. Jadi kita perkenalkan lagi ya, mungkin yang baru stay tune mungkin. Ini ada teman-teman dari marketing eksekutif Pegadaian area Surabaya 2, ada Kak Aulia Damayanti dan juga ada Kak Astri Nurvita. Boleh disapa dong untuk pendengar Trijayanya? Halo Hai, sahabat Trijaya, selamat sore ya. Selamat Sore sore. dong, masih belum malam ini. Setia Trijaya. Mbak Aulia dan juga Mbak Astri, ini kan yang terakhir tadi kita ngebahas untuk aplikasi Pegadaian ya Mbak. Nah, jadi bisa dijelaskan bahwa aplikasi Pegadaian itu sudah bisa di-download di Google Play Store ya. Kalau untuk di Apple Store apakah bisa? Untuk yang di Apple Store masih belum bisa ya kebetulan, tapi untuk yang dari Pegadaian sendiri pastinya akan terus mengembangkan untuk bisa digunakan di itu ya, di iOS. Ya, berarti tadi secara garis besar untuk apps-nya ini sendiri, dia memang melayani bagi mereka yang sudah memiliki akun berarti ya? Betul. Yang sudah download dan ini ya udah memiliki akun. Iya. Jadi aplikasi ini memang ditujukan untuk nasabah Pegadaian yang memang sudah menjadi nasabah juga, tapi tidak menutup kemungkinan bagi mereka yang masih belum mempunyai rekening, itu juga bisa, karena di situ juga kita dapat informasi mengenai harga emas secara real time. Oh, paham. Oke. Jadi tahu juga perkembangan harga emas berarti ya di aplikasi itu ya? Iya, betul. Oke. Terus kemudian jika katakanlah orang awam gitu ya, download aplikasi ini, terus ingin langsung jadi nasabah dan ingin nabung emas, apakah bisa masuk via online atau harus mendaftar dulu ke kantor Pegadaian? Mungkin memang kalau untuk awal mendaftar memang bisa dilakukan di tempat masing-masing ya, di rumah. Tetapi untuk supaya bisa merasakan benar-benar, oh memang Pegadaian Digital Service terasa digitalnya, itu adalah nasabah tetap harus ke outlet untuk melakukan ini tadi, supaya antara verifikasi mungkin. Iya, jadi di mana-mana bisa ngerasakan Pegadaian Digital Service manfaatnya ketika sudah disinkronasikan. Cepet kok, sinkronasinya itu cepet karena langsung di outlet, di kasir nanti dapat OTP, karena kan tidak boleh sampai di-share ke siapa-siapa ya kan, termasuk kepada kami pun kalau bisa OTP jangan sampai jangan sampai dibilangin gitu maksudnya, harus benar-benar ke outlet untuk nasabahnya sendiri. Gitu. Oke, kalau untuk semasa pandemi ini, semasa PPKM ini, apakah jam operasionalnya ada perubahan atau gimana itu? Untuk jam operasional sempat ada perubahan. Jadi di PPKM kemarin yang PPKM pertama, kedua, dan ketiga itu memang kita ada perubahan jamnya. Jadi kemarin dari jam sebelumnya jam 8 ya, jam 8 pagi sampai dengan jam 3 sore. Tapi selama PPKM kemarin setengah 9 sampai dengan jam 2 sore saja. Kemudian untuk di hari Sabtu kita tutup, tapi sekarang sudah mulai normal lagi gitu Mas Reza, untuk jam operasional dari rekan-rekan Pegadaian. Oh, oke, baik. Ini yang seru kemarin itu kan sempat ngebahas masalah, di webinar kemarin kan sempat ngebahas masalah promo. Ya. Nah, boleh Mbak di-sounding lagi ke pendengar Trijaya nih biar makin greget gitu ya. Ada promo apa aja yang disiapkan oleh teman-teman Pegadaian ini? Baik, untuk promo-promonya ya, yang kemarin kita share di webinar sebelumnya ya Mas Reza ya. Ya, jadi kemarin itu kita ada diskon 20% di pembukaan tabungan emas. Jadi kita adminnya, kita diskon 20%.
kurang lebih hanya bayar 30 ribuan lah kalau itu. Kalau biasanya admin kan 50 ya, 50 ribu atau sampai 60 ribu, tapi ini kita hanya 30 ribuan saja sudah bisa buka tabungan emas seperti itu. Itu diskon yang kita berikan pada saat webinar dan H-7, H+7, mohon maaf. H+7 setelah webinar emas kemarin. Kemudian untuk top up tabungan emas atau maksudnya nabung ya, nabung di tabungan emas, itu kita ada cashback atau gold back hingga 250.000, di mana minimal saldo yang disetorkan adalah 50.000. Seperti itu ya, jadi untuk promonya. Wow. Kemudian untuk cicil emas, itu kita ada cashback-nya juga berupa bisa dikurangi dengan uang muka boleh, nanti diberikan cashback berupa uang tunai boleh, itu adalah 20.000 per gramnya. Jadi kalau misalkan nih ambil 100 gram sudah berapa itu? 2 jutaan ya yang kita kasih cashback-nya. Misalkan untuk 100 gram. Nah, kemudian untuk gadai tabungan emas, gadai tabungan melalui dengan tabungan emas itu ya, itu kita ada gold back hingga 500.000 seperti itu jika gadai tabungan emas. Jadi tabungan emas itu bisa digadai juga, Mas Reza. Jadi untuk saldonya itu kita freeze atau kita lock, itu nanti bisa ditebus juga. Jadi itu juga salah satu manfaat dari tabungan emas. Jadi promo-promonya itu. Dan dengan bunga yang bukan apa ini namanya bunganya cukup rendah banget juga ya. Dengan sewa modal cukup rendah seperti itu kalau di Pegadaian Mas Reza. Jadi itu beberapa promo. Di webinar kemarin kita juga ada yang apa ya, hadiah logam mulia dengan limited edition. Itu apabila melakukan transaksi cicil emas paling tinggi. Jadi kan kemarin kayak bentuknya lelangan gitu loh Mas Reza. Iya. Kayak misal, misal Iya. Bu Aulia sudah beli 10 gram, Bu Asri udah beli 50 gram. Nah itu kita share terus nih. Jadi dari tim kami pun ngisi lihat untuk siapa aja yang udah beli kayak gitu. Iya, jadi ada di kolom chat di mana oke Mbak, saya cicil 10, ada yang cicil 20, akan kita berikan gratis emas. Ramai banget berarti ya. Ramai sekali berarti apa kemarin itu ya. Untuk webinarnya tuh ya. Iya. Ini kira-kira pendengar Trijaya dikasih giveaway nggak ini, Mbak? Giveaway? Ada sesi tanya jawab. Ada sesi tanya jawab kalau misalkan. Boleh ya? Boleh. Ada ya? Oke. Baik, jadi untuk ada top up ya, top up tabungan emas barangkali. Wah, mantap. Jadi untuk pendengar Trijaya yang ingin dapat top up tabungan emas, bisa memberikan pertanyaan terbaik ini kepada dua teman-teman kita ya. Langsung aja WhatsApp ke 0811 335 1407. Sekali lagi saya sebutkan 0811 335 1407. Sebutkan nama, terus domisili, dan juga pertanyaannya apa. Itu ya Mbak ya, nanti akan kita siap-siap jawab. Oke, saya tertarik tadi ketika dibilang ada diskon 20% untuk buka tabungan emas. Nah, minimal untuk bukanya sendiri berapa sih Mbak? Kalau untuk yang di Pegadaian Digital Service, itu memang minimalnya adalah 50.000. 50.000 aja. Karena kan itu untuk sudah berupa emas itu ya? Untuk 50.000 itu jadi sudah yang pertama udah dapat buku tabungan emas, kemudian ada saldo itu 10.000, kemudian nanti dibukakan juga Pegadaian Digital Service-nya juga gitu. Jadi 50.000 itu udah komplit, sudah ada saldo isinya 10.000. Oke, baik. Terus kalau misalnya saya pengen nyicil emas, itu ada diskon juga nggak sih, Mbak? Ada, itu 20.000 per gram. Wow. Untuk cicilan emas. Jadi misalkan Mas Reza 10 gram gitu misalkan ya, berarti 10 kali 20.000. Nah itu bisa digunakan untuk diskon pada saat DP, atau misalkan Mbak nggak usah dipotong DP-nya biar aja, tapi aku dapat
uang Fresh aja, money. kayak fresh money aja, atau masukin ke link aja deh Mbak, atau misalkan mau dimasukin ke OVO atau apa itu bisa. Oke, Gitu. baik. Baik. Ini Mbak, ini sudah ada pertanyaan yang masuk dari Lia di Surabaya. Ini dia bilang, saya mau tanya, tabungan emas itu bagaimana cara mencairkannya dalam bentuk uang? Nah, gimana itu? Oh, silakan, siapa yang mau jawab? Halo Mbak Lia, jadi yang ditanyakan bagaimana cara mencairkan tabungan emas ya, tabungan Iya. emas. Ya. Baik, untuk mencairkan tabungan emas itu ada beberapa cara. Salah satunya itu apabila Mbak Lia ini punya aplikasi Pegadaian Digital Service ya. Kalau misalkan punya aplikasi Pegadaian Digital Service yang sudah disinkronkan dengan rekening yang dipunyai, misalkan nih rekening Bank ABC lah ya, sudah disinkronkan di aplikasi Pegadaian Digital Service, itu bisa langsung dicairkan, bisa langsung masuk ke rekening Mbak Lia, seperti itu, di real time ya pada saat itu juga. Jadi Seperti sesuai itu. dengan Iya. harga emas hari itu, gitu. Iya. Kemudian dengan cara lain yaitu datang langsung ke outlet kami, yaitu bisa di outlet-outlet kecil ataupun di cabang juga boleh, dengan membawa buku tabungan emas dan KTP. Nanti bisa ditunjukkan mau dicairkan berapa. Itu untuk pencairannya adalah sesuai dengan harga emas yang berlaku di hari pencairan tersebut. Jadi ada dua cara, melalui Pegadaian Digital Service apabila memang nggak ingin kemana-mana ya, itu bisa, asalkan sudah disinkronkan rekening yang dipunyai dengan aplikasi kami, menyinkronkannya harus datang ke cabang pembuka. Kemudian bisa juga langsung datang ke cabang dan outlet-outlet kita. Tapi nggak perlu khawatir sih untuk cari outlet-outlet kita, karena outlet-outlet kita kecil-kecil itu ada. Adapun kalau misalkan di lokasi Mbak Lia ada yang namanya agen pegadaian, itu bisa ya Mbak? Bisa juga. Iya, untuk transaksi top up itu juga boleh. Jadi kita mempermudah lah untuk bisa melakukan transaksi seperti itu, Mas Reza. Oh, oke. Jadi memang kalau untuk sinkronisasi account tadi itu memang harus ke kantor berarti ya Mbak ya? Betul. Ya, betul. Untuk sinkronisasi harus ke kantor karena kan kita memerlukan kode OTP juga. Dan kalau ketika memang nggak sinkron kan ini, atau langsung aja deh aku mau ke outlet, itu memang dari kami harus benar-benar yang memiliki tabungan emas. Jadi nggak bisa diwakilkan oleh siapa-siapa kecuali ada ini ya, bukti surat atau gimana. Tapi itu prosesnya panjang banget karena memang harus benar-benar aman kalau di Pegadaian, seperti itu Mas Reza. Baik, tadi saya sempat tertarik mengenai bisa melalui agen Pegadaian. Betul ya Mbak? Nah itu bisa dijelasin nggak, maksudnya agen Pegadaian itu seperti apa dan di mana kita harus menemukan agen Pegadaian ini? Ya, jadi agen Pegadaian itu adalah perpanjangan tangan dari PT Pegadaian ya. Jadi kita menjangkau tempat-tempat di mana yang dirasa masyarakat itu jauh dari Pegadaian. Jadi agen Pegadaian itu bisa juga untuk masyarakat yang memang sudah ada usaha, misalkan gitu ya, punya toko seperti itu, yang customernya banyak, kemudian pengen jadi agen Pegadaian di mana bisa melakukan transaksi seperti halnya di cabang Pegadaian, bisa gadai, bisa melayani gadai, bisa melayani pembayaran angsuran, bisa melayani pembiayaan, kemudian bisa melayani pembayaran multi payment seperti bayar listrik, PDAM, itu bisa melalui agen. Nah, tidak menutup kemungkinan juga bagi masyarakat yang tidak mempunyai bisnis tapi mempunyai komunitas di lingkungannya ataupun temannya banyak lah kayak gitu, untuk bisa menjadi agen Pegadaian itu juga bisa. Nah, keuntungannya apa? Untuk keuntungan dari agen Pegadaian, kita akan memberikan sharing fee secara langsung. Iya, jadi kalau misalkan nih ada teman ya yang punya cicilan emas di Pegadaian, bingung nih, lagi ada di kantor, tapi waktu itu sudah jatuh tempo. Tapi di kantor ada nih teman yang jadi agen Pegadaian, bayar aja ke situ. Di agen Pegadaian. Iya, langsung di hari itu kita sudah melakukan pembayaran melalui agen Pegadaian.
Seperti Jadi itu. ini bisa jadi peluang bisnis yang baru juga berarti ya, Mbak ya? Nah, betul. Kali-kali aja nih Mas Reza mau nih jadi agen Pegadaian, Waduh, Pegadaian. Kayaknya komunitasnya Mas Reza banyak juga Iya, kayaknya soalnya. di prospek ini saya nih, di prospek ini saya kayaknya nih. Iya. Oke, Mbak, ini pertanyaan sebelum kita break lagi, ya. Kan Ya. kalau emas di kalangan ibu-ibu, kalangan mak-mak itu kan nggak lepas dari namanya perhiasan, ya kan? Ya, Jadi kan betul. perhiasan dibandingkan logam mulia itu kan kayaknya lebih high perhiasan itu. Nah, Mm. bisa nggak sih nyicil perhiasan dari Pegadaian? Ah, Tahan sebentar ya, karena Oh kita akan ya, kembali, sabar. ya, jangan. kita akan balik lagi setelah hits yang satu ini. Jadi stay tune terus di 104.7 Wijaya FM Surabaya. Baik, kembali lagi di Wijaya Sore bersama dengan saya Reza Akbar dan masih ditemani oleh dua kakak kita nih. Ada Kak Aulia Damayanti dan juga Kak Astri Nurvita ini selaku marketing eksekutif Pegadaian area Surabaya 2. Baik, tadi pertanyaan terakhir yang belum terjawab adalah bisa nggak sih kita ini menyicil perhiasan di merchant atau ada juga nggak diskon-diskonnya? Oke. Siapa nih? Mbak Aulia. Untuk sekarang, karena kita memang sudah ada Galeri 24 ya namanya, itu adalah salah satu anak perusahaannya juga dari Pegadaian. Nah, itu menyediakan seperti gerai untuk pembelian logam mulia, mau beli perhiasan langsung, nah itu bisa di situ. Dan kemudian bisa dicicil, bisa banget. Nah, gimana bisanya itu adalah melalui tabungan emas yang tadi dimiliki oleh para nasabah itu di freeze untuk dibelikan atau dijaminkan sebagai ini tadi supaya bisa ngambil perhiasannya yang dibeli di Galeri 24 dan itu bisa langsung dipakai ya, itu bisa langsung dipakai. Oh, bisa jadi langsung dipamerin gini-gini bisa ya? iya gitu Ya. kan, tapi nggak apa baru nih kayak gitu, nggak Coba merin. gitu. Oke. Loh, sekarang ini kok masnya pun juga bukan yang udah lama-lama gitu ya, yang update-update baru-baru itu ada juga, dan kami udah kerjasama dengan vendor-vendor yang memang terpercaya untuk pembuatan perhiasan yang eye-catching, Up to date. gitu, up to date. Oke, baik. Oke, Mbak, ini ada lagi pertanyaan dari Wawan di Surabaya. Dia bilang, saya baru join talk show ini. Waduh, kemana aja dari tadi? Ini dia mau tanya, katanya buka tabungan emas setoran awal berapa ya? Dan syaratnya apa aja? Tadi kita kayaknya belum ngomongin syarat ya kayaknya. Syaratnya? Iya, Ya. syarat dan ini setoran awalnya berapa? Rio. Iya, dari Mas siapa tadi? Mas Rio Wawan. ya? Mas Wawan. Iya, selamat sore Mas Wawan. Untuk pertanyaannya bagaimana syarat-syarat untuk mendaftar atau buka tabungan emas ya Mas Wawan Ya, ya? dan setoran awalnya berapa? Setoran awalnya, baik. Untuk syaratnya itu dari umurnya ya. Umurnya sih dari yang masih kecil pun bisa, asalkan ada QQ-nya atau mungkin penjaminnya orang tua, itu sudah bisa untuk membuka tabungan emas. Tapi lebih baik sih kalau misalkan lebih mudahnya umur 17 tahun yang sudah memiliki KTP itu bisa banget. Nah, untuk syarat yang lainnya sih masih belum ya, hanya untuk KTP sajalah seperti itu nanti. Iya, betul. Untuk setoran awalnya itu adalah 100.000. 100.000 dengan administrasi 30.000. Administrasinya 30.000 seperti itu. Selama setahun. Selama 1 tahun. Totalnya berapa Mbak Aulia? 150 ya? Kalau untuk awal, untuk awalnya 150. Nah, jadi 50 untuk administrasi dan pembuatan bukunya, yang 100 untuk saldo awalnya. Tapi karena kita ada acara, jadi ini ya, ada ada diskonnya. Ada diskon sejumlah 20% untuk administrasinya. Dan kita murah banget ya Mas Reza ya untuk adminnya.
Jadi kalau misalkan di beberapa bank seperti itu akan ada admin setiap bulannya, itu 15.000, ada yang 25, 20.000 untuk setiap bulan ya. Tapi kalau kita itu administrasinya per tahun itu 30.000. Jadi kalau misalkan dan itu akan memotong per tahun, tidak per bulan. Kalau misalkan dihitung sih kalau per bulan itu hanya Rp2.500 saja untuk adminnya. Jadi nggak apa ya, nggak memberatkan lah untuk nabung di kita gitu, Mas Reza. Tambahin lagi sedikit ya. Jadi 150.000 itu bukan berarti terus ikut mahal banget ya ternyata bukan 150, enggak. Jadi sebenarnya 50-nya ini tadi memang untuk yang pembuatan pencetakan tadi ini tadi ya, buku tabungan emasnya. Nah, tapi yang 100-nya ini tadi tetap akan menjadi saldonya yang mendaftar. Jadi itu nggak masuk. Maksudnya di saldo udah nggak ada isinya apa-apa, enggak, tapi 100.000-nya itu masuk ke tabungannya sendiri. langsung masuk berarti ya? Iya, betul. Gitu. Jadi cuma 50, tapi karena untuk supaya bisa, intinya kalau ada uang 100 di dalam tabungan emas, itu pastinya kan orang kayak, emang nih ada 100 masa nggak diterusin ya kayak gitu. Udah dapat gram emas itu Mas Reza, 0,1. Iya, 0,1. Ya. Ya. Oke, baik. Ini kita di jam-jam akhir nih malah makin banyak yang tanya ini orang-orang ini ya. Oke, baik, kita kupas satu persatu ya. Ini kemudian ada Mas Arief, ini bilang nabung emasnya harus datang ke Pegadaian atau bisa top up melalui aplikasi fintech seperti GoPay, OVO, dan lain-lain. Bisa nggak? Kalau untuk top up bisa dengan Pegadaian Digital Service. Nah, kemudian kalau mau pakai itu bisa, tapi pakai Shopee. Oh, pakai Shopee Pay? Iya, betul. Shopee Pay ada, karena kita bekerja sama juga. Kemudian kalau misalkan datang ke Pegadaian itu sebenarnya enaknya yang pertama pegawainya cantik-cantik nih Mas Halim, ya kan? Aduh. Oke, terus. Yang kedua bisa dapat informasi banyak juga di situ ya kan. Kemudian yang ketiga intinya apa ya? Mungkin lebih inginnya lebih kerasa ya, lebih kerasa. Seperti itu. Baik. Jadi sebetulnya bisa menggunakan fintech tapi Shopee Pay sementara ini gitu ya. Betul. Oke, baik. Kemudian ada Pak Dwiri dari Sidoarjo. Ini bilang selamat sore Trijaya, sore. Kalau di tabungan emas Pegadaian, apa ada saldo yang wajib diendapkan? Nah, gimana itu? Nah, untuk saldo yang diendapkan itu tadi 100. Nah, 100 ini tadi digunakan berapa kali ya? Kalau administrasi itu kan 1, 2, 3. 3 kali dalam setahun kan 30.000 nih. Berarti tabungan emasnya bisa sampai dengan 3 tahun nggak ketutup. Karena ada 100.000 ini tadi. Untuk perpanjangan kan 30.000 diambil dulu, nih panjang lagi nih setahun ya kan. Nanti ternyata tahun depan aku masih belum bisa nabung nih gitu. Ya udah berarti ambil lagi nih serta 30.000 di yang ada di ini tadi di lock tadi ya. Itu panjang lagi. Nah, terakhir sudah 30.000 habiskan hanya 10.000. Nah, itu baru ketutup lah tabungan emasnya seperti itu. Ya, tapi kalau bisa jangan sampai tutup ya. Ya. Betul. Karena udah murah juga hanya 10.000. Kalau bisa dikit-dikit aja, nggak usah langsung banyak, bisa ditabungin, cuma 10.000 aja. Betul. Kan ada tambahan, Mbak? Ya, kalau misalkan untuk di tabungan emas sih untuk yang diendapkan 0,1 ya, sama dengan yang dijelaskan sama Mbak Aulia tadi ya, 100.000. Jadi memang harus disisakan. Jadi kalau misalkan di tabungan emas itu 1,1 gram ya minimal untuk bisa dicairkan atau dicetakkan berupa logam mulia ya, Mas. Jadi memang harus disisakan 0,1 sih atau 100.000 seperti yang diinformasikan sama Mbak Aulia tadi. Oke, berarti bisa dicatatkan 1,1 gram itu bisa ya, sudah bisa. Betul. Oke, baik. Ini pertanyaan terakhir dari Pak Ara di Sidoarjo. Sore Trijaya, sore Pak Ara. Keunggulan tabungan emas dibanding tabungan konvensional lainnya apa aja ya?
Nah, jadi mungkin kalau misalnya saya bisa nambahin, mungkin kan ada tuh Mbak, tipe orang yang kalau nabung emas itu kan beli fisik, ya kan? Ada yang beli yang beli secara digital seperti di Pegadaian itu. Nah, plus minusnya apa sih Mbak? Plus minusnya. Ini dari Bapak siapa? Ara. Ara. Pak Pak Ara. Ara. Iya, selamat Iya. sore Pak Ara. Iya. Oke. Monggo. Siapa? Mungkin kemarin memang ada pertanyaan ya, ada beberapa yang untuk kesyariahnya, untuk Oke. tabungan digital mungkin nggak kelihatan fisiknya gitu. Nah ini masih dipertanyakan seperti itu kan. Yang dimaksudkan adalah bukan kami tidak membeli dengan hanya nominal aja, hanya angka aja, enggak, tapi kita nabung itu kita sudah membelikan nasabah itu emasnya ini tadi karena masih berbentuk bongkahan. Nah, kemudian ketika nanti sudah yang tadi 1 gram, tapi lebih disarankan 5 gram karena untuk biaya adminnya itu makin besar malah makin murah, itu barulah dicetakkan. Seperti itu. Nah, kemudian kalau untuk keunggulannya adalah yang pertama, kalau uang dinabung uang akan tetap jadi rupiah intinya ya kan. Tapi ketika kalau di Pegadaian dari uang dikonversikan ke gram, ke emas, itu maka harganya juga mengikuti harga emas yang saat ini gitu. Mungkin dulu 500.000 nih, sekitaran tahun berapa ya, masih 500.000 itu ya. 2015-an lah, itu masih 500 ya kan. Sekarang sudah hampir 1 juta, bahkan kemarin 2020 akhir ya. Iya, pada saat 1 pandemi juta, itu gitu. kita hampir sampai 1 juta lebih, 1.100.000 untuk per gramnya. Betul. Jadi keuntungan menabung emas ini daripada di bank konvensional ya Mas Reza ya, kita tidak ada bunga, jadi kita menyesuaikan dengan harga emas yang berlaku. Seperti kita tahu untuk emas ini kan semakin tahun semakin naik ya, jadi tidak ada ruginya sih kalau misalkan kita menabung menggunakan emas. Jika tidak, emas itu tahan inflasi ya, beda dengan bank seperti itu. Kemudian keunggulannya lagi itu adalah di mana kita tidak dibebankan dengan biaya administrasi per bulan yang tinggi, seperti itu. Kemudian bisa juga kita pegang fisiknya, jadi jangan khawatir kalau misalkan nabung emas itu nanti kita nggak pegang fisiknya. Padahal dengan menabung emas kita sewaktu-waktu pun itu bisa mencairkan berupa logam mulia. Nah, keuntungannya juga dengan tabungan emas kita juga bisa mendaftar haji, mendapatkan kuota haji. Itu tadi yang masih belum kita informasikan kepada teman-teman Trijaya ya. Jadi dengan tabungan emas kita bisa di-lock itu saldonya, kita jadikan jaminan dan kita mendapatkan kuota haji secara cepat seperti itu, Mas Reza. Oke, baik. Kira-kira di antara para penanya ini siapakah yang layak mendapatkan giveaway dari Pegadaian ini? Siapa Mbak? Yuk. Siapa? Kayaknya yang pertama tadi deh. Yang pertama tadi. Yang pertama tadi itu kalau Mbak Lia ya? Apa siapa itu? Mbak Lia ya tadi ya? Ya, apa? Oke. Oke. Mbak Lia dari Surabaya. Yang nanti ini bisa diklaim di mana? Mbak Lia nanti bisa langsung saja ke WhatsApp kami, WhatsApp saya jika boleh. Nanti dengan Astri di 08123154490. Saya ulangi lagi ya, dengan Astri 08123154490. Baik, oke. Terima kasih banyak ini untuk Aulia dan Astri. Terakhir, closing statement dari teman-teman Pegadaian area Surabaya 2 apa nih buat pendengar Trijaya? Baik, untuk closingnya adalah untuk promo itu kita nggak bisa ngasih banyak-banyak ya kan, karena terbatas. Dan ini udah banyak banget nih yang udah daftar, jadi makanya untuk para pendengar setia Trijaya untuk segera transaksi di Pegadaian. Bisa cicil emas, bisa nabung emas. Yang udah punya tabungan emas aku butuh
boleh digadekan, tapi ininya yang kita pinginin terus tetap ke Pegadaian. Karena ingat emas, ingat Pegadaian. Ingat emas, ingat Pegadaian. Nah, Siap. Baik, terima kasih banyak untuk Mbak Oli dan Mbak Astri waktunya sore hari ini. sama-sama Mas Reza. Terima kasih. Sehat selalu. Terima Ya, kasih terima banyak kasih. para pendengar Setia Trijaya. Trijaya. Baik, kapan-kapan main ya ke sini ya Mbak ya. Iya, Boleh, siap. Terima kasih. Bye. Terima kasih. Selamat Waalaikumsalam. sore. Selamat sore. Baik, pendengar Trijaya, itu dia tadi hasil ngobrol-ngobrol kita di Trijaya Sore ya mengenai adaptasi bisnis di era pandemi. Dan setelah ini saya akan kembali lagi ke studio sebelum hits yang satu ini.